Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Krisna Erlangga Surbakti, akan menjelaskan membedah buku yang berjudul Menjaga Kedaulatan Negara Melalui Pengawasan Keimigrasian. Di mana di dalam buku ini saya akan membedah judul yang digagas oleh Fabian Bagaskara Sugianto yang berjudul Pengawasan Penerbitan Dokumen Keimigrasian Paspor dalam rangka pencegahan TKI non prosedural. Dalam bedah buku ini saya terdapat panduan beberapa kriteria komponen. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pada pendahuluan tersebut dijelaskan kriterianya. Yang pertama, penulisan latar belakang harus disertai dengan fakta dan data dukung. Kemudian rumusan masalahnya itu relevan sesuai dengan topik penulisannya. Dan yang ketiga itu tidak ada unsur plagiasi dan kemiripan di dalam pendahuluan. Dalam judul yang berjudul Pengawasan Penerbitan Dokumen Keimigrasian Paspor dalam rangka pencegahan TKI non prosedural sudah memiliki beberapa data dukung. Yang pertama adalah jika kita memiliki topik tentang TKI, terdapat data dukung berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menetapkan tentang penempatan dan perlindungan TKI yang berada di luar negeri. Selain itu, pada latar belakang dijelaskan juga tentang unsur-unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi TKI berangkat. Di antaranya unsur-unsur faktor TKI ilegal, yaitu ketidakpahaman mengenai prosedur, atau ada juga pihak agen yang tidak bertanggung jawab, dan juga bisa diiming-imingi pekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Di dalam latar belakang tersebut sudah cukup mencangkup beberapa hal. Yang pertama tentang TKI, yang kemudian tentang pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah TKI non prosedural, dan juga ada upaya pengawasan yang juga didasari oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kemudian kita berlanjut kepada metode penelitian, di mana di metode penelitian Saudara Fabian menggunakan metode penelitian gabungan antara normatif dan empiris dengan format penelitian kualitatif. Selain itu, Fabian juga melakukan jenis sumber bahannya itu berdasarkan studi kepustakaan atau library research dan wawancara yang dilakukan oleh pejabat imigrasi khususnya di bidang pengawasan. Dari latar belakang tersebut, kita sudah melihat ada penulisan latar belakang yang disertai dengan fakta juga dan data dukung. Rumusan masalahnya juga relevan, dan di sini saya tidak melihat unsur plagiasi. Namun pada kriterianya kan dijelaskan bahwa terdapat rumusan masalah. Di latar belakang tersebut tidak dijelaskan memang secara konkret tentang rumusan masalah, tapi kita dapat mengetahuinya dari judulnya saja, yang itu adalah pengawasan penerbitan dokumen. Jadi mungkin permasalahannya adalah bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi dalam rangka pencegahan TKI non prosedural. Tapi saran saya alangkah baiknya jika rumusan masalah tersebut ditaruh langsung di dalam latar belakang. Kemudian kita berlanjut kepada pembahasan, di mana pembahasan tersebut menjelaskan beberapa kriteria. Yang pertama adalah uraian pembahasan sesuai dengan topik dan rumusan masalah, pembahasannya disertai dengan fakta dan data dukung, kemudian pembahasan dilakukan secara objektif,
penulisan pembahasan menggunakan metode penelitian yang relevan jika ada, kemudian penulisan pembahasan menggunakan teori yang relevan jika ada, selanjutnya analisa pembahasan dapat dipahami dan dimengerti. Kemudian terakhir, tidak ada unsur plagiasi dan kemiripan di dalam pembahasan. Kita beralih ke pembahasan. Di dalam pembahasan, yang pertama dijelaskan adalah pengawasan keimigrasian dalam penerbitan paspor, di mana pengawasan tersebut merupakan adalah judul dari topik yang Fabian tulis, yaitu adalah pengawasan. Dan dalam pengawasan tersebut dibuktikan dengan data-data dukung, seperti tentang dasarnya adalah keimigrasian, yang dimana pengertian keimigrasian tersebut dikutip langsung dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang dimana itu adalah kutipan yang tidak bisa diubah sama sekali. Dan di dalam pembahasan tersebut ada kata pengawasan. Kemudian Saudara Fabian rincikan definisi dari pengawasan tersebut, yang adalah berbagai usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang aktual mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan. Setelah pengawasan, kemudian Saudara Fabian mengerucutkan, yaitu tentang pengawasan keimigrasian yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 66 Ayat 2. Kemudian dia mendeskripsikan tentang poin-poinnya, ada pengawasan terhadap WNI, pengawasan lalu lintas orang asing, dan di dalam pengawasan tersebut lebih dikhususkan lagi terdapat dua, yaitu ada pengawasan administratif dan juga pengawasan operasional. Pada pengertian tersebut juga dicantumkan pasalnya, dasar hukumnya. Selanjutnya, Saudara Fabian juga menjelaskan proses alur penerbitan paspor untuk TKI sesuai dengan prosedur, di mana tadi judulnya adalah pengawasan dalam proses paspor untuk TKI yang sesuai prosedur atau tidak non-prosedural. Di sini sudah dijelaskan tentang proses-prosesnya. Yang pertama itu adalah proses alur penerbitan paspor untuk TKI, yang dimana sudah dijelaskan juga poin-poin yang harus dipersiapkan dalam pengajuan tersebut. Kemudian juga ada persyaratan lengkap yang dilakukan untuk pembuatan ID dan rekomendasi paspor. Kemudian ada juga langkah terakhirnya, yaitu adalah cara pembuatan paspor untuk para calon TKI. Jadi di sini sudah cukup dijelaskan dan juga secara rinci, baik dari cara pembuatannya sampai alur-alur prosesnya, dijelaskan secara lengkap. Dan setelah itu kita melihat dalam proses tersebut ada juga kendala. Saudara Fabian menjelaskan kendalanya dalam melaksanakan pengawasan, yaitu ada kendala internal dan kendala eksternal, di mana kendala tersebut dikutip dari Mowan. Jadi sudah ada kutipannya. Next kita melihat, nah ini intinya itu adalah upayanya dalam pelaksanaan pengawasan penerbitan paspor. Di sini juga dijelaskan upaya yang dilakukan oleh imigrasi dalam melakukan pengawasan di penerbitan paspor. Poinnya ada, yang pertama adalah pemohon wajib mendatangkan persyaratan lain untuk menambah data dukung, dan juga pihak imigrasi melakukan sistem fotografi yang terintegrasi berbasis teknologi. Yang ini nanti berfungsi untuk mencegah, minimalisir upaya TKI non-prosedural. Nah, ini dijelaskan untuk menghindari upaya pemegang banyak paspor, tetapi orang yang sama, pihak imigrasi menggunakan inovasi baru dalam proses aplikasi paspor. Nah, di sini tuh dijelaskan upaya yang dilakukan oleh imigrasi. Kemudian ada juga teknologi biometrik yang digunakan seperti sidik jari, itu nanti berfungsi untuk meminimalisir
adanya impostor. Cukup lengkap, sampai dengan kegiatan wawancara juga dijelaskan. Ada juga inti dari wawancara tersebut, yaitu untuk memperdalam, ada juga surat undangan atau jaminan bagi pemohon untuk memperkuat proses wawancara dan memastikan bahwa TKI tersebut tidak ilegal. Selain itu juga ada juga penundaan dan penolakan permohonan paspor, di mana ini dijelaskan jika TKI tersebut tidak memberikan data yang sesuai. Jadi pihak imigrasi berupaya untuk mencegah TKI tersebut berangkat dengan cara menunda atau menolak permohonan paspor tersebut. Selain itu juga ada upaya yang dilakukan imigrasi adalah kerjasama dengan instansi terkait guna untuk melakukan pertukaran data. Karena di sini pihak imigrasi berupaya menggunakan preventif pencegahan terjadinya TKI non prosedural, di mana ada lembaga memverifikasi keabsahan dokumen seperti Kemendagri, lembaga Kementerian Pendidikan Nasional untuk memeriksa keabsahan dokumennya, kasih lain ijazah, kemudian Kementerian Agama untuk memvalidasi akta nikah, yang semua itu bertujuan untuk menguatkan bahwa TKI tersebut melakukan kerja di luar negeri tersebut tidak secara ilegal. Dari pembahasan tersebut kita uraikan kriterianya. Yang pertama adalah uraian pembahasan sesuai dengan topik. Menurut saya sudah sesuai karena tadi dijelaskan bahwa alur-alur proses pembuatan paspornya, upayanya juga dijelaskan, jadi cukup lengkap. Pembahasan disertai dengan fakta juga cukup lengkap. Pembahasan dilakukan secara objektif. Menurut saya dalam pembahasan dilakukan secara objektif masih belum cukup penjelasannya, karena ini masih menggunakan undang-undang, di mana itu hanya sebuah data, tidak data yang secara langsung atau data terkini. Penulisan pembahasan menggunakan metode yang relevan cukup. Penulisan pembahasan menggunakan teori yang relevan. Untuk teori sudah beberapa tadi ada dicantumkan oleh Saudara Fabian. Tidak ada unsur plagiasi dan kemiripan dalam pembahasan. Saya lihat juga sudah cukup. Analisa pembahasan dapat dipahami dan dimengerti. Nah, pada analisa pembahasan ini tadi sudah cukup, tapi lebih baik jika dilakukan dari awal tuh dilakukan inti-intinya saja. Jadi langsung kepada upaya, kan seperti judulnya tadi kan, upaya pencegahan TKI non prosedural. Jadi langsung ke bagian-bagian upaya yang dilakukan, upaya-upaya pengawasannya. Tadi di bagian pembahasannya sempat melebar sedikit, tetapi tidak apa-apa, sudah cukup baik. Kemudian kita lanjut ke bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan, di mana poin kesimpulan tersebut ada pemilihan referensi, konsistensi penggunaan referensi atau footnote, tentang waktu referensi, dan daftar pustaka yang disusun secara sistematis. Dalam sistem referensi tersebut sudah cukup. Saudara Fabian menggunakan undang-undang yang terupdate, undang-undang keimigrasian atau undang-undang pidana juga yang terupdate. Saudara Fabian juga menggunakan buku, walaupun sudah cukup lama, tapi masih ada yang banyak yang terupdate. Dan website juga menggunakan website yang masih baru, seperti tahun 2020, tahun 2017, di mana datanya juga masih data-data yang baru. Jadi intinya sudah cukup baik judul dan isi yang terdapat pada judul Fabian yang berjudul tadi upaya pengawasan dalam mencegah TKI non prosedural.
Sekian presentasi bedah buku yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.